Rumah Sakit Umum Daerah Ndolopo adalah sebuah pelayanan kesehatan masyarakat yang berdiri dan menjadi health center di Kecamatan Ndolopo, Kabupaten Madiun yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah Madiun bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim efektif Aksi Perubahan mendukung pelaksanaan ERM untuk memperpendek alur pelayanan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Ndolopo. Dengan dilakukan ERM di RSUD Ndolopo, maka akan meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. RSUD Ndolopo, Happy Care Sepeda. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita masih mendapat limpahan nikmat dari Allah SWT, sehingga pagi ini kita bisa mengadakan rapat tim efektif aksi perubahan dalam keadaan sehat walafiat tak berasuah apapun. Menindaklanjuti hasil rapat beberapa hari yang lalu tentang pembentukan tim efektif, ya, alhamdulillah sudah tersusun tim efektif dengan surat keputusan direktur. Jadi kita sudah ada administrator dan pelatihan pendidikan administrator. Jadi pagi ini ada manajemen yang harus kami laksanakan, yaitu koordinasi dengan lintas sektor, karena berkaitan dengan tugas proyek itu yang banyak. Ini saya minta waktu dulu sebelum kita rapat. Jadi kita mulai. Langsung aja Mas Joseph bisa diambil. Jadi pagi ini kita koordinasi dengan lintas stakeholder, jadi stakeholder pada dua dengan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Senin, ini uji coba di Poli THT, ya. Dengan siapa, Bu? Mbak Indra. Mbak Indra, dalam uji coba PRM ini apakah ada kendala, apakah ada masalah, bagaimana dengan isiannya, variabel-variabelnya mungkin bisa dijelaskan, ada permasalahan enggak? Kalau saya pribadi dari perawat ini nggak ada masalah, sudah jelas apa yang diisi-isi, tugasnya perawat sudah jelas, keluhan, keadaan umum, diagnosa keperawatan, diagnosa dokter sudah jelas. Yang ini kan sudah berjalan beberapa tahun kalau SIM RS-nya. Yang kendalanya ini yang dokter. Yang dokter itu kan di sini kita dikasihkan tab ini ya, yang tab ini lah. Masalahnya kalau kita itu di poli pelayanan, dokternya pakai handscoon, setiap melakukan pelayanan pakai handscoon, ini terlalu Nggak sensitif. Ya nggak sensitif, Pakai handscoon, terus terlalu kecil gitu loh. Terlalu kecil. Ya kemarin itu sarannya dokter itu di meja dokter minta komputer aja, yang tabnya ini buat visiter pasien yang rawat inap. Kan rawat inap nggak ada tindakan, ya ada tindakan tapi tindakannya kecil, jadi ya pakai tab lebih mudah. Kalau di poli, di ruangan yang ruangannya kan ya kanan kiri, soalnya kalau nanti komputernya satu, nanti ya itu dokternya wirawiri, nanti pelayanannya pasien ya agak lama gitu. Kalau dari aplikasinya bagaimana? Ada masalah enggak? Aplikasinya nggak ada masalah, sudah bisa diisi lengkap, caranya juga sudah bisa semua. Keluhannya, objek lain, asesmen, diagnosa, ICD sudah bisa. Terus nanti untuk resepnya juga sudah bisa semua, insya Allah sudah bisa. Penjadwalan operasi bisa gitu. Apa? Penjadwalan operasi Bisa, sudah. Sudah bisa ya? Ya, insya Allah sudah bisa. Ya, terima kasih Mbak Indra atas masukannya. Mungkin akan kami nanti masukan-masukan akan kami perhatikan, kami tindak lanjuti untuk penyempurnaan aplikasi sebelum nanti
kita laksanakan di rumah sakit ini. Oke. Itu aja. Ada satu. Nanti kalau pakai tab ini nyambungnya internet agak lama. Beda dengan komputer. Kalau komputer lebih cepat, kalau di tab loadingnya itu agak lama. Iya. Oke. Ya, terima kasih Indra atas masukannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini kita tahap uji coba PRM di poli kandungan. Jadi ini masih dalam tahap uji coba. Mungkin nanti dalam PRM itu ada kendala-kendala, ya bisa disampaikan nanti untuk perbaikan ke depan. Jadi kan namanya aplikasi itu kan pasti ada butuh penyempurnaan. Dengan Bu siapa nih? Dengan Sukma. Mbak Sukma. Monggo Mbak Sukma untuk disampaikan apa? Kami di pelayanan rawat jalan khususnya di Poli Kandungan untuk pengisian PRM ini masalah jaringan Pak. Kadang kan kita terganggu sama jaringan. Jadi loadingnya lama. Ada yang seperti itu. Tapi kalau semisal untuk diagnosa kebidanan, insya Allah kita sudah sesuai dengan ICD. Selama ini cuma itu aja sih Pak. Apa namanya itu masalah jaringan. Jaringan. J. Kalau dalam sistem menunya di aplikasinya itu ada permasalahan nggak? Kalau aplikasi selama ini nggak ada. Nggak ada. Selama ini nggak ada. Nggak ada Kemarin masalah. ya untuk jadwal operasi, jadi kita sudah tahu juga melalui ERM, kita lihat dari ERM jadwal operasinya kapan untuk dokter siapa itu bisa kita lihat sekarang. Ya, terima kasih Mbak Sukma atas masukannya pada kami. Jadi hasil masukan dari jenengan nanti akan kita lakukan perbaikan demi sempurnanya aplikasi ERM ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para dokter, tenaga kesehatan, perawat, dan petugas serta medis yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga pada pagi ini kita bisa mengadakan sosialisasi aplikasi elektronik medis bagi tenaga kesehatan. Setelah kita melakukan uji coba sudah ada perbaikan, jadi pagi ini kita adakan sosialisasi pada teman-teman semua. Untuk menyita waktu, kami persilakan kepada Pak Rosid untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman semua, karena teman-teman ini sebagai pelaksana kami di lapangan untuk menjalankan aplikasi medis. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita review lagi setelah ada perbaikan aplikasi ERM. Kita langsung saja ke aplikasi yang akan dibuka oleh dokter. Contoh di sini dipakai di poli saraf. Ini ada satu pasien yang ini tampilan webnya. Itu nanti teman-teman dokter tidak perlu mengisi di rekam medis manual, langsung diisi semua dari subjektif, objektif, assessment sampai plan, sampai diagnosa, termasuk nanti permintaan ke laboratorium radiologi dan resep. Itu ada pertanyaan? Bagus. Betul. Tidak mau satu ya? Proses ambil resep. Ini banyak sebelumnya.
Jaringan internet masih remote, ya. Terus yang kedua ini memang menunya ini masih bolak-balik isiannya, terus tidak terintegrasi jadi satu. Artinya bolak-balik itu ini saya bukakan satu pasien ya. Nah, ini kan di sini ada objektif, ada assessment, ada planning, ada diagnosis ICD-10, ada prosedur. Ini kan 2 kali kerja. Kalau memang dianggap ini misalnya objektif kan pasti ini harus ada. Kalau sudah assessment, menurut saya ini diagnosis ICD-10-nya nggak usah disendirikan kayak gini. Kalau sudah ada assessment kan sudah di sinilah. Ini ada planning, ada resep juga. Nah, ini contohnya, ini ada resep juga lah. Planning ini kan sebenarnya ada 2 kan, planning diagnostik dan planning terapi gitu. Misalnya kalau planning terapi ya udah harusnya kan di sini terapi nggak perlu ada ini kan benar-benar ditulis SOAP. Nah, sebenarnya benar sih, cuman artinya harusnya misalnya assessment ini sekalian dirangkum ICD-10-nya di sini, mau gimana di assessment ini bisa ditulis misalnya diagnosis terus dalam kurungnya ICD-10-nya, atau nggak perlu ICD-10 itu kan nanti yang rangkum dari Mbak RM gitu misalnya, kan bisa kan kayak gitu. Terus yang planning juga gitu, ini resepnya sebenarnya masuk di planning ini. Terus tentang penulisan resep itu kita juga ada kendalanya seperti ini. Sebentar, kendalanya itu misalnya ini ini internetnya lah. Ini misalnya paracetamol gitu ya. Kita ambil paracetamol aja. Di sini. Ini kita itu kalau di sini lebih susah karena kita harus mengikuti juga stoknya. Padahal ini kan kita sebenarnya nggak perlu tahu stoknya juga loh. Atau punya aku aja yang sering tuh etambutol. Nah ini contohnya, ini piracetam ini aja, ini contohnya ini. Piracetam ini dia ada banyak produk, kita harus ngeklik yang masih ada isinya gini. Nah, padahal ini kan sebenarnya menurut saya nggak perlu. Ini ya udah kita nulis aja piracetam. Kalau ini per oral, kalau rawat jalan kan pastinya per oral gitu. Terus ini juga nggak singkat gitu loh. Kita harus satu-satu nulis, terus signanya baru ditulis, terus panduannya lah. Di sini ada lagi nih. Sebelum lah ini ada tulisan sebelum makan, jika tidak Perlu diringkas. Iya, kalau menurut saya kan kita harus copy paste, jadi harus. Jadi dokter hanya melengkapi saja. Iya, harusnya gitu. Kalau pengalaman saya di rumah sakit lain tuh gitu. Biasanya kita ngeklik gitu, ini sudah langsung terisi. Jadi kita nggak nulis lagi. Di sini kita harus nulis lagi. Ini yang bikin lama juga. Nah, ini kan kita sebenarnya tinggal melengkapi sama pemeriksaan fisik ditulis di bawahnya. Tapi kan di kita harus ngopi dulu baru bisa dimasukkan ya. Ngopi terus paste di atas. Itu yang mungkin perlu diperbaiki juga. Ya, siap. Ya, kami